Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ella Siti Nurlaila, mahasiswa Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan sedikit memaparkan pembahasan mengenai masail fiqhiyah tentang operasi ganti kelamin. Sumber yang saya gunakan di sini yaitu dari sebuah buku yang berjudul Masail Fiqhiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Masjuk Zuhdi. Oke teman-teman, sebelumnya biar nggak ada yang bertanya-tanya apa sih Masail Fiqhiyah itu? Nah, maka dari itu di sini saya akan sedikit mengulas pengertian tentang masail fiqhiyah. Bahwasanya masail fiqhiyah itu adalah sebuah ilmu yang membahas tentang permasalahan-permasalahan Islam kontemporer, atau bisa disebut juga dengan permasalahan yang terjadi di Islam pada zaman sekarang. Nah, tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di Islam pada zaman sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu mengenai pendapat ulama tentang operasi pergantian kelamin. Nah, sebelumnya harus kita ketahui bersama dulu pengertian dari operasi pergantian kelamin ini. Bahwasanya operasi pergantian kelamin adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin, baik dari laki-laki menjadi perempuan, begitupun sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki dengan alasan-alasan tertentu. Nah, jelas ini menjadi sebuah permasalahan dong. Maka dari itu, di sini ada beberapa pandangan-pandangan ulama dan tentunya pandangan itu pasti berbeda-beda. Ada yang memperbolehkan, bahkan ada juga yang melarangnya sesuai dengan alasan mereka masing-masing. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis operasi pergantian kelamin, yang mana para ulama tadi berbeda-beda dalam menanggapi jenis-jenis ini. Ada 3 jenis operasi pergantian kelamin. Yang pertama, ada operasi pergantian kelamin normal. Yang kedua, ada operasi perbaikan kelamin, dan yang ketiga ada operasi kelamin ganda. Mari kita simak satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, ada operasi kelamin normal. Nah, untuk operasi ini dilakukan oleh seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang sejak lahir sudah memiliki alat kelamin yang normal yang sesuai dengan gendernya. Jika perempuan, berarti alat kelaminnya yaitu vagina, dan jika laki-laki berarti alat kelaminnya yaitu penis. Nah, jadi seseorang ini sudah memiliki alat kelamin yang normal sejak ia lahir. Nah, akan tetapi dalam dirinya ini mereka memiliki gangguan psikologis atau memiliki penyakit yang disebut dengan transgender atau transseksual, yang mana dia merasakan bahwa dirinya itu adalah jenis lain yang bukan ada pada dirinya. Jadi antara jiwa dan fisik itu tidak saling menyatu. Misalnya gini deh, ada seorang laki-laki, wujud seperti laki-laki, kemudian cara berpakaiannya seperti laki-laki, cara berbicaranya seperti laki-laki. Pokoknya segala hal yang dia lakukan menunjukkan bahwa dia adalah seorang sosok laki-laki. Nah, tetapi dalam dirinya itu dia tidak merasakan bahwa dia adalah laki-laki. Justru dia merasakan bahwa dalam dirinya itu adalah jenis lain yang bukan ada pada dirinya, yaitu jiwa perempuan. Nah, dalam hal ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini terjadi. Misalnya ada dari faktor lingkungan, kemudian ada dari faktor cara bergaul. Nah, faktor yang kedua ini yang sangat-sangat bisa mempengaruhi hal ini terjadi. Faktor dari cara bergaul. Jadi misalnya seseorang yang berwujud laki-laki tadi sering bergaulnya itu dengan perempuan misalnya.
sering pergi main dengan perempuan, kemudian saling curhat dengan perempuan. Pokoknya segala hal yang dia lakukan itu seringkalinya dengan perempuan gitu. Malah dengan laki-laki nyaris tidak sama sekali, karena dia sudah memiliki rasa bahwa jiwa dia adalah jiwa perempuan meskipun sosoknya adalah laki-laki. Nah, maka seseorang ini yang disebut dengan gangguan psikologis atau bisa disebut juga dengan penyakit intraseksual atau transgender. Nah, karena si sosok lelaki tadi merasakan jiwanya jiwa perempuan, maka dari itu timbullah dalam pikiran dia dan keinginan dia bahwa dia ingin menjadi wanita yang seutuhnya dengan cara mengganti alat kelamin. Nah, maka dalam hal ini mayoritas ulama tidak memperkenankan atau dihukumi haram karena di dalamnya tidak ditemukan hubungan antara ketidaknormalan fisik atau organ tubuh seseorang. Sebagaimana dalil yang mengharamkan tentang operasi pergantian kelamin normal terdapat dalam Quran surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, yang kedua yaitu operasi perbaikan kelamin. Nah, operasi ini dilakukan oleh seseorang yang sejak lahir sudah memiliki alat kelamin yang tidak normal atau tidak sempurna. Misalnya, vagina yang tidak berlubang atau penis yang tidak berlubang, sehingga mereka tidak bisa buang air kecil. Maka, dalam hal ini, ulama memperbolehkan baginya untuk melakukan perbaikan operasi kelamin. Bahkan, agama Islam menganjurkannya karena dengan tujuan agar salah satu organ tubuhnya tersebut bisa berfungsi sebagaimana organ tubuh yang lainnya. Adapun dalil syar'i yang memperbolehkan operasi perbaikan kelamin ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan, yang artinya bagi setiap penyakit yang diturunkan Allah ada obatnya yang juga diturunkannya. Nah, maka dalam konteks yang kedua ini berarti pure seseorang yang memiliki penyakit dan Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan untuk mengobatinya. Jenis operasi yang ketiga yaitu operasi kelamin ganda. Nah, untuk operasi ini dilakukan oleh orang-orang yang sejak lahir itu sudah memiliki alat kelamin dua. Jadi, dalam satu tubuh terdapat dua alat kelamin, yaitu penis dan vagina. Nah, hal ini memang bisa dikatakan takdir ya, karena alat kelamin tersebut sudah ada sejak mereka lahir. Tetapi, hal tersebut juga termasuk ke dalam intraseksual atau yang disebut juga dengan kelainan yang meragukan bahwa seseorang itu adalah pria atau wanita gitu. Lalu, bagaimana cara menentukan gender seseorang itu? Mana kelamin yang harus diangkat dan mana kelamin yang harus dipertahankan? Nah, maka dalam hal ini bisa dilihat dari seseorang itu apakah memiliki rahim dan ovarium atau tidak. Nah, jika memiliki, berarti seseorang itu bisa dikatakan dengan sosok perempuan karena memiliki rahim dan ovarium. Maka kelamin yang harus diangkatnya itu adalah penis dan mempertahankan vagina sebagai alat kelamin yang sesungguhnya. Dalam hal ini, mayoritas ulama memperbolehkan, tentunya setelah ada kejelasan statusnya tadi. Sebagaimana dalil syar'i yang berbunyi, Rijal bil maslahati wa daf'il mafsada, yang artinya untuk mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratannya. Nah, jadi untuk konteks operasi kelamin yang seperti ini semata-mata untuk mengusahakan kemaslahatan atau kebaikannya dan menghilangkan kondisi yang membahayakannya. Oke teman-teman,
Itulah ketiga jenis operasi pergantian kelamin yang di dalamnya terdapat pandangan-pandangan para ulama untuk menjadikan acuan dalam menangani masalah-masalah Islam yang terjadi pada zaman sekarang. Maka dari itu, dicukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Adapun pengetahuan yang saya berikan ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan khususnya untuk saya yang menyampaikannya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.